Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode hari ini 87 tanggal 6 Juni 2022 kita edisi podcast. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang ibu yang juga akademisi. Dia adalah Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Ayu aja yuk ya. Ya, Itu ya. Di sela-sela obrolan nanti kita menyelipkan tentang apa itu kegiatan Yu Isna ya, di dunia akademisi ya. Dan kita kenalkan sedikit bahwa Yu Isna kesehariannya adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang. Oke, dan sebelum kita Dan ngobrol, juga siap yuk. sekarang masih merangkap sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi di universitas yang sama. Keren, mantap nih yuk ya. Dan ini sesuatu yang istimewa bagi kami ya, kru Lensa SN dan Suara Nusantara, kedatangan Yu Isna ya. Iya. Terima kasih banyak yuk sudah hadir di kantor Suara Nusantara dan studio Lensa SN ya. Sama, terima kasih sudah diundang juga ke sini. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang Yu Isna ya, di kalangan wartawan siapa yang tidak kenal dengan nama Yu Isna ya. Nama Yu Isna ini sering disebut-sebut akrab dengan dunia wartawan atau dunia jurnalis. Nah, bisa diceritakan kenapa nama Yu Isna sampai sekarang disebut-sebut tuh Yu? Ya, yang pertama memang sekolahnya sekolah jurnalis. Jadi S1-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, itu jurnalis. Kemudian S2-nya juga tentang komunikasi pedesaan. Lalu S3-nya itu pengajian media atau studi tentang media. Dan itu berkaitan dengan wartawan. Kemudian setelah tamat dari Universitas Padjadjaran tahun 1986 ya. Wah, sudah lama sekali ya, ini sudah ya. lama sekali, mungkin belum pada lahir ya. Sudah lahir saya sudah waktu ya. itu. Sudah kalau aku sudah, yang lain timnya mungkin belum. Oke, siap yuk. Nah, kemudian sebelum tamat itu sudah jadi koresponden beberapa surat kabar di Palembang. Oke, boleh disebut medianya itu yuk? Sumatera Express. Oke. Suara Rakyat Semesta. Kemudian magangnya di Pikiran Rakyat Bandung waktu itu. Kemudian pulang ke sini sebentar menjadi Sumek, kemudian pindah ke Suara Rakyat Semesta. Jadi ya itulah awalnya. Awalnya ya. Kemudian waktu menjadi salah satu redaktur di Suara Rakyat Semesta itu mendapat hibah ataupun hadiah untuk sekolah ke Jepang. Wah, keren sekali. Nah, boleh diceritakan itu yuk? Iya, Tahun berapa itu yuk? Tahun 1992. Wah, itu ya. Kalau nggak salah ya, 2 atau 3 gitu. Oh, dari media itu ya, dapat hibah sekolah ke Jepang yuk ya? Dari media, ikut tes ya, ikut tesnya melalui PWI Pusat. Dites, kemudian yang menang itu seluruh Indonesia 3 orang. Jadi setiap tahun dikirim 3 orang. Waktu itu saya bersama wartawan dari Merdeka, kemudian dari Jogja, dari RRI Jogja kalau nggak salah. Berapa tahun waktu itu pendidikannya di Jepang yuk? Sebentar, karena cuman short course saja. Itu sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. 3 bulan ke Jepang. Dan berapa orang dari Sumsel kemarin yuk? Satu kan orang seluruh Indonesia 3. 3. Yang dipilih Sumsel, kemudian Jakarta, lalu dari Jogja. Dari Jogja bertiga. Terus karena itu ASEAN, jadi ada beberapa negara lagi ketemunya tuh di Singapura gitu. Di bandara baru ketemu, baru sama-sama naik pesawat ke Jepang. Sampai tahun berapa Ayu bekerja dan berkantor di media Ayu? Berkantor di media lupa sekitar tahun 2000-an mungkin ya? 2000-an. Karena saya jadi wartawan tahun 2000-an, Ayu enggak ada lagi di lapangan kayaknya. Ya, sudah tidak hunting lagi. Tidak hunting ya. Oke. Jadi itu ada sejarahnya. Gimana itu yuk sejarahnya itu yuk? Waktu itu kan sekolah S2. Sekolah S2 pada waktu itu wartawan itu kan sering dipandang miring ya sama masyarakat. Lalu saya mau lebih pintar dari orang yang suka ngato-ngatoi itu. Gitu. Jadi mau sekolah S3. Nah, kebetulan
tahun 97 itu 1997 itu kan masih aktif di PWI. Nah, kemudian ada seminar di Bukit Tinggi. Lalu salah satu narasumbernya itu dari Malaya University. Nah, terus waktu dikirim seminar dari PWI sini ke sana, ketemulah sama di ASEAN Jurnalis di AMIK, kemudian ketemu ketua PWI pusat. Waktu itu terjadi diskusi lah yuk ya. ya. Isna ngomong dikenalin, minta tolong dikenalin sama yang dari Malaysia gitu, dari Malaya University. Terus dikenalkan pas lagi makan pagi, sarapan pagi. Saya mau kuliah S3. Oh boleh sekarang aja buat ininya katanya. Oh langsung waktu itu ya? Tajuknya apa gitu, judul penelitiannya apa, langsung dibuat. Nanti dirapatkan dulu katanya, disidangkan, terus dapat dukungan dari PWI pusat, dari ASEAN Jurnalis itu. Dan langsung waktu itu ya? Langsung. Terus nggak ada kabar waktu itu kan, pakai teleponan, sering teleponan dari Triguna. Triguna Wartel ya. Wartel. Nah itu kalau malam teleponan ke Malaysia gitu, karena belum ada handphone waktu itu. Nah akhirnya 9 bulan kemudian dapat surat diterima. Ya, jadi dan langsung sekolah S3 di Malaysia yuk ya? Iya. Berapa tahun waktu itu yuk? 5 tahun baru tamat. 5 tahun baru tamat. Dan itu gelarnya langsung doktor itu Bu ya? Iya, PhD, lalu disamakan di Dikti, pakai surat dari kementerian, dari KBRI, baru diakui boleh menggunakan doktor atau PhD. Tahun berapa itu Bu? 2003 ya. Nah karena dulu kan kalau pakai PhD orang nggak tahu apa itu PhD gitu. Akhirnya pakai doktor boleh ya. Sekarang orang sudah tahu pakai PhD. Itu yang membedakan orang tamatan luar negeri dan dalam negeri. Dan langsung apa namanya? Ayu tadi langsung memberikan pendidikan untuk wartawan ya sampai sekarang ya? Iya. Untuk edukasi. Dulu kan ada in-house training untuk wartawan. Dan itu keliling ngajarnya ke Seripu, ke Sumek, kemudian dikirimnya dari PWI. PWI karena untuk mememorize wartawan yang sudah sibuk membuat berita agar mereka tahu perkembangan ilmu. Salah satunya waktu itu mengajarkan bagaimana menulis sebuah pictures. Dan udah banyak sekali berarti anak didik Ibu Isna ya? Ya nggak dihitung sih. Dan mudah-mudahan nonton ya Lensa SN ya, profil Ibu Isna ya. Iya. Kemudian untuk di Universitas Bina Dharma sejak tahun berapa Bu? Kalau ngajar sih banyak berpindah-pindah ya. Iya, di antaranya dari mungkin Stisipol, kemudian ke Unbara, Universitas Batu Raja, di Batu Raja baru ke Bina Dharma tahun 2015 atau 16 seperti itu. Dan posisi sekarang Bu ya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma ya. Dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya mau tanya nih Bu ya, dengan seabrek kegiatan ya, dengan begitu banyak aktivitas yang Ibu jalankan sampai sekarang, tentu support keluarga yang utama Bu ya. Nah bagaimana bisa yuk ceritakan? Yang jelas kalau menjadi seorang perempuan itu harus dapat izin suami. Karena belajar S1, S2 itu sudah bersuami, S3 sudah bersuami, itu kalau tidak diizinkan agak susah gitu. Jadi untungnya suami Pak Leksi waktu itu mengizinkan untuk sekolah. Assalamualaikum Kak Leksi Yusman ya. Izin saya wawancara sama Ayu Isna dulu sore ini. Silakan lanjut yuk. Dan memang hambatan perempuan itu kalau tidak diizinkan suami, tidak dapat restu tentunya Bu ya. Apalagi dulu wartawan kan. Nah karena wartawan itu banyak dinamikanya, makanya bercita-cita saya mau jadi gurunya wartawan seperti itu. Nah jadi guru wartawan, sekolahnya ya tentang wartawan. Dan sampai sekarang yuk ya? Dan sekarang berkaitan dengan wartawan. Dan sekarang masih terus berkomunikasi dengan wartawan. Saya sendiri sering telepon-teleponan dan WA nih sama Yu Isna. Makasih banyak waktunya yuk ya. Iya, kebanyakan mahasiswa di S2 komunikasi itu wartawan. Cuman nggak tahu dari media mana. Suara Nusantara sudah ada belum yang dikirim untuk
ambil magister. Next time Bu ada Bu. Ya ditunggu, ditunggu kalau dari media-media lain sudah ada. Sudah ada ya, mungkin insyaallah ya dalam waktu dekat ya. Amin. Yu Isna, kita ditemani tim kreatif, ada sekretaris redaksi, ada Siti Soima, ada Ilham dan ada Lengkap, Andi ya. Pertanyaan dari sekretaris redaksi Siti Soima, silakan Soima. Terima kasih Yuk. Mungkin dengan banyaknya media dan wartawan atau media-media online sekarang sudah banyak, gitu, wartawan juga semakin banyak. Ayu memandang itu bagaimana untuk kondisi saat ini? Ya, jadi menjadi tanggung jawab lembaganya. Kalau di sini Agus sebagai direktur dan pimpinan ya bertanggung jawab kepada timnya untuk mengetahui prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi dengan banyaknya termasuk sekarang ada citizen journalism, itu pun harus diajarkan prinsip-prinsip jurnalistik. Jangan sampai mereka berbicara salah, harus tidak menyinggung unsur sara, kemudian sadisme, mengetahui kode tidak ada etik sadisnya. Jurnalistik, Lalu kalau di dunia penyiaran itu harus tahu P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, itu harus belajar penuh ini sama Yu Isna ini. P3 SPS dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kalau di apa itu Yu? Itu tentang penyiaran. Tentang penyiaran ya. Kalau di kita kan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Nah, itu nanti digabungkan dan sekarang juga digabungkan dengan ITE. Undang-undang ITE ya. Ada medsosnya juga ya. Ada. Medsos itu sudah menggantikan radio. Kalau dulu the fifth estate itu adalah radio, tetapi sekarang digantikan dengan media sosial. Jadi kekuatan the power kelima itu adalah radio. Kalau the fourth estate itu surat kabar. Kalau 1, 2, 3 eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, trias politika gitu kan. Lengkap ini Soima, dijelaskan Yu Isna. Gimana? Jadi, udah puas Soima? Ya, yang jelas bahwa yang banyak powernya atau besar kekuasaannya itu adalah media sosial, menggantikan radio. Bicara tentang media sosial ya, bagaimana pengamatan Yu Isna dari ahli media untuk medsos sekarang ini, terutama di Sumsel ya, karena kita ada di Sumsel. Ya, medsos ini adalah media kita sebagai alternatif untuk media mainstream seperti surat kabar, radio dan juga televisi. Alternatifnya adalah untuk mendampingi ketiganya jika ada hal-hal yang kurang lengkap ataupun tidak bisa tercover oleh ketiga mainstream media tersebut, maka akan berbicaralah dari media sosial. Nah, hanya saja untuk berbicara di media sosial itu tidak sebebas-bebasnya, tetapi ada harus ada rambu-rambunya juga ya. Iya, ada rambu-rambunya dan juga banyak sekarang aturan-aturan yang dibuat gitu. Misalkan bagaimana di sini kan ada JMSI Jaringan Media Cyber pedomannya, Indonesia. Ada pedomannya yang harus diberikan kepada semua tim kreator. Jadi tim kreator, kalau konten kreator yang ada di sini itu sebenarnya juga sebelum menjadi jurnalis dia harus menjadi konten kreator, kemudian setelah mahir di dalam menulis karena dia bisa mengupdate tulisannya dalam beberapa alinea tidak dirubah, tetapi kemudian menjadi new news gitu ya, berita baru, karena update itu kan setiap sebentar ada perubahan di dalam media online. Nah, oleh karena itulah setelah mahir baru dikenalkan dengan narasumber dan diajarkan prinsip-prinsip jurnalistik. Untuk diketahui bahwa Yu Isna adalah Dewan Pakar JMSI Sumatera Selatan ya. Terima kasih Yu Isna udah bersedia untuk menjadi bagian dari keluarga JMSI Sumsel. Dan saya bacakan sedikit ini riwayat pendidikan Yu Isna. Kalau saya baca tadi banyak sekali Yu ya, tapi di antaranya saya baca Yu ya. Ini yang terakhir Yu Isna menamatkan S3 Studi Media Ilmu Komunikasi Universitas Malaysia Kuala Lumpur 2003 ya.
Kemudian sebelumnya Yuisna menamatkan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung 1986. Ya. Dan Yuisna adalah kelahiran Palembang 27 Agustus 1962. Ya, sudah lumayan. Lumayan ya, tapi tetap energik Yuisna ya. Amin. Dan ngomong-ngomong tentang aktivitas Yuisna sehari-hari kan ada di kampus Bina Dharma yuk ya. Iya. Nah kita pakai bahasa Palembang nih kali ini yuk. Nah Jadi- Cak Mano kalau berapa banyak mahasiswa yuk sekarang? Kalau di Universitas Bina Dharma itu sekitar 7.000-an mahasiswanya. banyak sekali ya. Ya, kalau di Pasca ratusan sampai ribuan. Kalau di fakultas masing-masing itu yang paling banyak fakultas teknik dan komputer. Oke ya. Yang banyak, Bagaimana Ayu melihat anak muda sekarang yuk? Anak muda sekarang dia harus melawan keadaan zaman yang begitu Tidak menentu kali ya? digital ya, yang sangat digital dan Oke. harus mau sangat kreatif, Kreatif, kemudian ya. harus sukses dengan melawan tantangan dan tidak bisa diam saja. Jadi tantangannya adalah melawan kreativitas. Jadi tidak bisa diam dan harus berkreatif. Jadi kalau menyajikan sebuah produk, contohnya misalkan menghasilkan produk empek-empek Palembang, Iya. itu tidak harus murni saja isinya pistel tapi diramu dengan kekinian. Harus ada kreatifnya Ya, ya. kreatifnya misalkan dicampur dengan yang panjang-panjang itu apa, sosis. Sosis ya. Mungkin juga menjadi dicampur spaghetti ataupun juga Jadi ada bawang. kreatifnya Ya, ya. ada kreatifnya dan mencirikan itu tetap Palembang. Tetap ciri khas Palembang Iya, ya. dan karena orang-orang Palembang yang ada di luar sana, yang di luar Palembang selalu rindu dengan ngirup cuko empek-empek. Wah, Itu keren jadi- ini. Tetap ya kalau Palembang nak ngirup Iya, kan, harus nak ngirup cuko yuk ngirup ya. cuko, Kemudian yuk, Ayu kan sudah di puncaknya direkturnya nih Bu ya, di Bina Dharma yuk ya. Ya, direktur salah satu. Mungkin masih ada cita-cita lain yang belum tersampaikan dari seorang Yuisna. Yang jelas cita-citanya tetap jadi seorang dosen. Iya. Kemudian kalau di dunia jurnalis mengharapkan wartawannya juga harus pinter-pinter gitu. Pinter-pinter ya. Pinter-pinter dan diharapkan melanjutkan studi lanjut ke pasca sarjana seperti itu. Dan ngomong-ngomong juga Yuisna masih mengelola sebuah media online. Nah, boleh diceritain nih yuk. Iya, hanya untuk menyalurkan bakat itu ada media online-nya. Sekarang namanya Kim Sumsel. Udah mulai terbit ini yuk ya. Sudah online. Oke, mudah-mudahan lancar ya, Bu ya. Amin. Nanti lancar seperti di Suara Nusantara. Amin. Mang ini Suara Nusantara banyak minta nasihat dan petunjuk Yuisna nih, kadang-kadang nyelonong minta saran lewat WA nih yuk ya. Ya, enggak apa-apa. Zaman sekarang kan sudah sangat demokratis sekali dengan adanya new media dan siap-siap juga bahwa suatu saat kita tidak akan ada lagi media cetak. Iya, karena akan tergusur dengan media online. Ya, kami sudah sangat siap itu, Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang senjakala media cetak. Nah, bisa Ayu berikan pencerahan sedikit. Ya, gini, karena dunia sudah berubah ya dengan adanya COVID-19, kemudian kita menuju era digital, kemudian akan masuk pada industri 5.0. Nah, itu mengakibatkan orang tidak lagi terpaku dengan media cetak. Bahkan media cetak itu akan ditinggalkan karena sudah beralih kepada satu genggaman. Jadi kalau kita punya handphone itu sudah sangat multi sekali, bisa diapa-apakan dari sana. Dunia dalam satu genggaman ya. Mungkin hanya orang-orang yang tua seperti Yuisna yang akan membaca koran. Lalu koran itu diterbitkan kan dengan biaya yang tinggi. Ya, benar. Oleh karena itu anak-anak muda tuh sudah tidak pernah lagi membaca surat kabar, tapi dia membaca online. Apa saja yang dibacanya kita harapkan seperti yang ada di media surat kabar seperti itu. Siap, yuk. Yuk, kita udah di ujung obrolan yuk. Biasanya di ujung obrolan kita ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir karena Yuisna bergerak di dunia yang sangat dekat dengan wartawan dan juga akademisi. Mungkin di sekitar sana Ayu berpesan. Silakan yuk, kamera yang di sana. Iya.
Saya mengharapkan bahwa wartawan yang ada di Sumatera Selatan ini, walaupun di dunia online, walaupun di dunia cetak ataupun di dunia broadcast, tetap saja harus banyak membaca. Tentu saja cara membacanya berbeda, karena membaca itu adalah kunci untuk membuka jendela. Jendela apa saja bisa dibuka kalau kita banyak pengetahuannya. Dan membaca itu adalah sebuah pengetahuan belajar yang tidak bisa diambil orang, pengetahuan yang tidak bisa dicuri orang, tetapi bisa diberikan kepada orang lain. Jadi ditransfer itu bisa, tapi kalau mau dicuri tidak bisa. Nah, kalau keren. mau sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia, tetap saja harus membaca. Membaca ya. Ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.